Baik ya, kita mulai. Nah, kita mulai dengan pengenalan dari tools-tools yang ada, terutama tools dari toolbox. Nah, ini adalah tools dari toolbox. Nih, perhatikan ya. Di sini ada tools-tools yang akan Bapak jelaskan untuk hari ini. Tools yang pertama kita akan menjelaskan di sini ada selection tool, kemudian di sini ada sub selection tool. Yang ini namanya free transform tool, kemudian ini namanya 3D rotation tool, dan ini namanya lasso tool. Nah, tools-tools ini fungsinya untuk menseleksi. Kemudian lanjut ke bawahnya, di sini ada tools yang ini namanya pen tool, ya. Kemudian ada text tool, ada line tool, ada rectangle tool, ada pencil tool, ada brush tool, kemudian ada deco tool. Nah, fungsi dari tools yang di ini sepanjang ini itu untuk menggambar, ya. Sedangkan fungsi yang di bawah seperti bond, paint bucket, kemudian eyedrop dan eraser ini untuk pewarnaan dan penghapusan kesalahan objek. Kemudian di sini ada hand tool dan zoom tool. Hand tool itu digunakan untuk memindahkan gambar-gambar objek ke kanan atau ke kiri, sedangkan zoom tool itu fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil dari gambar yang kita buat. Baik, pertama kita akan menggunakan salah satu tools yang disebut line tool. Nah, di sini kita akan buat line tool. Misalkan Bapak buat di sini line tool garis lurus. Nah, ini yang dibuat berupa garis lurus karena dia line, ya. Kemudian misalkan kita membuat suatu gambar di sini, gambar pemandangannya seperti ini. Ya kan? Biasanya waktu sekolah kelas 6 SD kan diminta buat gambar pemandangan ya. Nah, ini gambarnya. Kemudian biasanya ada rumah di sini. Kita ambil yang ini rectangle tool, buat kotaknya rumah di sini. Kemudian buat lagi yang segitiganya. Nah, kemudian biasanya di sini ada garis putus-putus ya. Salah, ini kita gunakan eraser tool untuk menghapus gambarnya. Oke, kemudian kita gunakan pencil tool untuk membuat gambar matahari. Biasanya ada matahari kan ya. Ada matahari. Salah, ada bulat. Oke, mataharinya sedikit agak lurus. Atau dihapus aja dulu.
Nah, kemudian apalagi nih biasanya di gambar pemandangan? Halo, ada apa lagi di sawah? Nah, sawahnya di sini biasanya. Nah, sini buat sawah, petak-petak gitu ya. Nah, anggaplah bagus ya. Apa nggak bisa gambar? Saya ada sawah di sini ditanamin banyak padi. Tuh, besaran. Ya kan? Dan lain sebagainya. Kemudian biasa juga ada burung ya. Ada burung di sini. Kemudian di sini. Burungnya jelek. Kita ganti. Nah, gitu ya burungnya. Ini bisa kita perbanyak dengan cara edit, copy, kemudian edit, paste, in place, geser, kemudian paste lagi, paste in center atau paste in place sama saja ya. Dan ini kita copy juga, edit, copy ya, paste, geser, tuh geser, kemudian ini coba kita copy ya.
Ini cara copy barangnya, dia di blok semua ya. Kemudian di copy, kemudian di paste. Nah, dia ada gambarnya, dipindahkan, paste lagi, pindahkan. Nah gitu. Nah kalau nanti kita lanjutkan ya. Nah kalau misalkan mau diwarnai, nah kita gunakan yang ini, namanya Paint Bucket Tool. Nah ini, nah yang ada gambar kayak cat tumpah di pojok ini, itu namanya Paint Bucket Tool. Fungsinya itu untuk memberikan warna pada gambar. Ya. Nah, coba kita warnai gambarnya. Misalkan gambar gunungnya kita warnai dengan warna hijau. Nah, hijau. Kemudian mataharinya kita warnai warna biasanya apa? Orange ya. Nah, gitu. Jadi dengan Paint Bucket Tool kita bisa memberikan warna pada objeknya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Halo? Nggak ada? Tidak ada, yakin? Paham nggak nih? Ya, insya Allah lesu betul sepertinya. Nanti kalau misalnya sudah belajar tatap muka kita praktik ya, jadi nggak bingung ya. Nah, jadi ini kan gambar belum selesai. Biasanya di sini ada taman, ada pohon, ada mobil dilengkapi. Nah, ini merupakan pengenalan awal dari tools pada Adobe Flash CS6. Nah, jadi singkatnya dengan Adobe CS6 ini kita buat animasi gitu. Animasi kan minggu yang lalu pernah Bapak jelaskan jenis-jenis animasi, dan di bahan ajar ada toh? Ya kan? Sudah dibuka bahan ajarnya? Ada kan di bahan ajar? Mana bahan ajarnya? Ini bahan ajar kelas literasi 7B. Apa dia lama sekali? Nah, ini. Jadi ini gambaran sederhananya. Nah, nanti kita buat di sini ada mobil. Kemudian nanti mobilnya bisa berjalan dari sini ke sini, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ya. Nah, Pak, ini kan baru gambar saja, saya juga bisa gambarnya. Iya, betul. Kemudian, mana Pak yang Bapak sebut animasi? Nah, berikut Bapak contohkan ya. Yang disebut animasi, klik file, pilih new. Ya, kemudian oke. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Bapak akan buat animasi sederhana, nama animasinya frame by frame. Ya, di sini Bapak akan buat bola lingkaran. Ya, Pak pilih oval tool.
Kemudian Bapak buat bola. Nah, di sini ada lingkaran berwarna orange, betul ya? Kelihatan di sana lingkaran warna orange? Kelihatan ya? Nah, ini perhatikan baik-baik di sini. Misalkan Bapak tambahkan di frame yang ke-20, diklik kanan. Pilih insert keyframe. Kemudian Bapak ganti warnanya yang tadinya orange menjadi hijau misalkan. Kemudian Bapak tambahkan lagi, klik kanan, insert keyframe, Bapak ganti warnanya menjadi biru. Nah, sekarang coba Bapak jalankan, Bapak tekan enter. Berubah ya warnanya. Sekarang Bapak tekan Ctrl Enter. Tuh, berubah kan? Berubah dia, kelihatan tidak? Apa yang terjadi di situ lingkarannya? Berubah warna ya. Berubah warna dari orange, hijau, dan biru. Nah, ini contoh animasi sederhana. Nah, nanti bisa kita buat di sini dengan pergerakan kendaraan ya, ataupun yang lainnya. Begitu. Ada pertanyaan? Nah, ini contoh animasi. Nah, bisa lagi nanti animasinya. Ada biasa game-game yang balon ya. Pernah lihat game balon? Game-game balon tembak itu? Nah, coba kita buat satu ya. Misalkan kita buat game balon yang tadi yang Bapak bilang. Biasanya dia akan munculnya dari sini ya. Balon itu punya ekor. Ekornya kita pakai ini saja. Pensil tool. Oh, sorry. Saya buat garis satu. Nah, ini balon ya. Kemudian balonnya kan terbang tuh biasanya game balon tuh ya. Nah, balonnya kita buat di sini di frame 30-nya insert, klik kanan, insert keyframe. Balonnya diangkat sedikit. Diangkat setengah. Sini, kemudian kita tambahkan lagi frame ke sini, sini klik kanan lagi, tambah lagi, sini, kemudian tambah lagi, di game tembak balon itu kan balonnya bergerak ini ya, bergeraknya
smooth ya, bergeraknya itu halus dan lambat. Nah, nanti ini agak beda. Nanti Bapak jelaskan kenapa dia beda. Nah, sekarang Bapak jalankan ya. Oh, salah. Kelihatan? Bergerakan balonnya kan? Nah, biasanya kita tembakin kan, tembak dor gitu kan. Kalau balonnya kena pecah gitu kan, dapat poin. Masih ingat gak game ini? Nah, itu contohnya sederhananya. Jadi kita bisa buat animasi dan game seperti itu. Nah, tapi di animasi frame by frame ini dia ada kelemahan. Apa kelemahannya? Dia patah-patah. Tuh coba lihat, dia agak patah-patah kan? Goyang kanan kirinya patah-patah kan? Nah, kalau di game itu kan dia goyangnya lebih lembut kan, kanan, kiri. Gitu ya? Nah, iya, nanti kita pelajari lagi ya. Lebih asik, lebih seru kalau kita nanti bisa tatap muka, nanti Bapak ajarkan satu persatu. Oke. Nah, inilah gamenya. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak dari siswa-siswi Bapak? Atau ada Bapak kecepatan? Nanti kalau kecepatan Bapak, oh programnya, ini namanya programnya nih. Nih, Adobe Flash Professional CS6. Itu untuk yang bertanya tadi. Ada lagi? Tidak? Cukup? Nah, perhatikan ya, ini materi Bapak terakhir. Nah, sebelum ini ditutup, kita simpan dulu. Caranya klik file, nih ya, klik file, tuh, file diklik, kemudian pilih save. Nih, tekan save ya, atau Ctrl+S. Nih ya, atau Ctrl+S, ini shortcutnya. Nah, sekarang klik file, pilih save, kemudian di save, dibuat folder baru, namanya misalkan namanya Budi, namanya di rumah. Nah, karena ini kelas 7B, Bapak berikan nama kelas 7B. Nah, di sini tulis nama file name-nya, ini file name ya. Ini file name-nya diganti menjadi pemandangan. Kalau sudah, tekan save. Nah, yang ini boleh nggak disimpan? Boleh. Klik file, pilih save, animasi, tulis animasi bola. Satunya kita simpan animasi balon. Nah, itu cara simpannya ya. Nah, kalau sudah selesai semua, kalau sudah ditutup, cara tutupnya, ada ini aplikasinya, klik file, pilih exit. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Kok malu-malu? Kok malu-malu ini? Tidak? Baik, kalau tidak, nah ini tugasnya terakhir. Nah, tugasnya hari ini untuk literasi itu buat gambar pemandangan di
klik pen ya. Nanti kalau bagi yang punya komputer atau laptop di rumah, silakan belajar menggambar pemandangannya. Caranya klik start, pilih ini nih, pen. Nih. Nah, kalau ada komputer atau laptop di rumah punya kakaknya, belajar nanti ya, klik pen. Kemudian setelah diklik nanti muncul, nah, pen seperti ini. Nah, kalau sudah bisa dikerjakan menggunakan shape ini. Nah, garis lurus. Oke, kemudian buat gunungnya, buat pemandangan sama kayak punya Bapak tadi. Oke. Nah, nanti di Bapak tutorial Bapak ajarkan di YouTube ya Bapak ya, nanti ditonton. Jangan lupa di-subscribe juga. Oke, nah nanti tugasnya buat gambar pemandangan, kemudian kalau sudah selesai gambar pemandangannya, filenya bisa dikirim ke e-learning, di e-learning ya, di file, save dan lain-lain. Nanti Bapak ajarkan di YouTube-nya. Oke? Ada pertanyaan dari ya? Betul, buat pemandangan menggunakan aplikasi pen di komputer atau laptop. Gimana? Ada lagi? Oh, ini ada pertanyaan dari Tanzilal Rizky. Pak, kapan tatap mukanya? Terkait dengan tatap muka, Bapak sih kepinginnya atau pinginnya kita tatap muka ya, cuman karena berhubung saat ini kondisinya belum memungkinkan, jadi belum bisa tatap muka. Nanti apabila diperbolehkan tatap muka, nanti Bapak harap siswa-siswi Bapak kelas 7B hadir semua tatap muka dan kita bisa praktik di lab. Setuju? Nah, karena kita nanti itu melakukan hal-hal yang asik gitu. Kita akan buat animasi-animasi usaha kita begitu, oke? Baik, kalau begitu siswa-siswi Bapak yang Bapak sayangi, karena waktu juga sudah pun menunjukkan pukul 9, Bapak akhiri pertemuan kita kelas 7 hari ini, pertemuan literasi kelas 7B hari ini. Nanti Bapak upload di YouTube Bapak terkait dengan tugas dan pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Oh, sorry, ada pertanyaan dari Nur Aida. Pak, kalau nggak ada laptop sama komputer bagaimana, Pak? Mana Nur Aida? Nur? Ada orangnya Nur Aida? Nur Aida? Halo? Oh, Dela. Mana sih Dela? Oke ya. Pertanyaan dari Dela, Pak, gimana kalau saya tidak punya komputer ataupun laptop? Ya, apabila siswa-siswi Bapak tidak ada, kakaknya atau ibunya tidak punya komputer atau laptop, silakan cari saudara atau temannya atau abangnya yang punya laptop, kemudian bilang pinjem mau mengerjakan tugas gitu. Atau misalnya tidak ada saudara, coba tanya temannya ada nggak yang punya laptop. Kalau ada yang punya laptop, coba dikerjakan di laptop temannya. Oke, itu adalah ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa. Bapak rasa cukup ya? Baik, kalau gitu sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.